Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Eka Priani dengan NIM 14106200051 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini skripsi kuantitatif dengan judul Pengaruh Komunikasi Persuasif TikTok Live Product Something terhadap minat beli melalui TikTok Shop. Aplikasi G20. Aplikasi jaring informatif bahkan dapat mempromosikan suatu fitur-fitur yang disajikan, tidak hanya menjadi sarana untuk berbelanja melalui TikTok Live dan TikTok Shop. Kedua fitur ini memperlihatkan yang ditawarkan. Komunikasi persuasif dalam TikTok Live diharapkan dapat memperkenalkan, mempromosikan, dan menarik minat beli terhadap produk yang ditawarkan. Salah satu brand yang menggunakan TikTok Live untuk mempromosikan produknya adalah Something. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi persuasif TikTok Live produk Something terhadap minat beli melalui TikTok Shop. Kuantitatif melibatkan 30 pertanyaan kuesioner dan 50 dengan uji validitas, uji reliabilitas. Minat beli dari komunikasi persuasif adalah tetap meraih penonton selama TikTok Live tinggi serta meningkatkan penonton. Kata kunci minat beli, live streaming, dan online shop. Ini semakin tidak terbatas. Yang sangat penting terutama dalam bidang internet dan smartphone. Kedua hal tersebut saat ini tidak dapat dipisahkan, sehingga hampir menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Ditambah peristiwa pandemi COVID-19 yang mengharuskan segala kegiatan dilaksanakan melalui daring yang pasti membutuhkan smartphone dan internet. Berdasarkan lembaga riset digital marketing eMarketer pada tahun 2018, pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang, sehingga Indonesia berada di urutan keempat sebagai pengguna aktif smartphone terbesar setelah China, India, dan Amerika. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengatakan bahwa pengguna smartphone atau ponsel pintar di Indonesia mencapai 167 juta orang dengan presentasi 89% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah pengguna smartphone sejalan dengan banyaknya pengguna internet sosial yang diakses pada 13 Februari 2023 pada tahun 2022 sebanyak 200 pengguna internet di Indonesia akan meningkat 3% peningkatan dari tahun di Indonesia mudah dijangkau oleh masyarakat dan tersebar luas dan terbatas oleh ruang dan waktu lain. Dari negeri yang menyajikan video pendek ini, berdasarkan LAPI, yang diakses Indonesia berada di urutan kedua Amerika. Sebanyak menggunakan aplikasi TikTok sebenarnya daerah aplikasi yang ada pada yang berisikan konten TikTok Indonesia, yaitu musik and komedi. Video menambah ini sangat menggunakan gunanya untuk sebagai wadah berekspresi melalui aplikasi TikTok-nya adalah brand Something. TikTok dalam aplikasi TikTok ini untuk melakukan keranjang kuning sedang mempromosikan atau menawarkan job juga memudahkan kepada pengguna akses. Saat ini seperti produk makanan, pakaian, perkakas, salah satu brand yang memanfaatkan aplikasi TikTok dan mempromosikannya melalui video-video Something sangat interaktif dengan penonton. Tidak hanya itu, Something juga live streaming melakukan produk tersebut. Live streaming guna mempengaruhi meraih donasi persuasif dapat langsung membeli komunikasi persuasif kantor untuk menimbulkan rangsangan berubah perilaku dengan rayuan dan ajakan dating selama live streaming para penonton. Kejadian-kejadian tersebut membuat peneliti ini didasarkan pada komunikasi persuasif terhadap minat beli dengan dua fitur dalam aplikasi TikTok, ini TikTok Live dan TikTok Shop. Peneliti akan menelaah apakah terdapat pengaruh dari komunikasi persuasif yang dilakukan tanpa live streaming TikTok produk Something terdapat minat beli melalui TikTok Shop. Masuk ke permasalahan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. Penelitian ini akan menelaah apakah pengaruh komunikasi persuasif TikTok Live produk Something terhadap minat beli melalui TikTok Shop. Sini minat beli melalui TikTok Shop. Penelitian itu menjadi dua, teoritis, kajian memberikan kontribusi untuk dapat menimbulkan wacana tidak hanya menjadi sarana pembeli. Manfaat dari sumber referensi bagi melalui TikTok Live untuk membeli produk Something, serta diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi TikTok untuk terus mengembangkan fitur-fiturnya, terutama fitur live. Konsep komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang berperan untuk mempengaruhi, membujuk, atau meraih perilaku orang lain. Menurut Hoffman, Janis, dan Kelly, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai proses seorang komunikator menyampaikan pesan yang merangsang untuk mempengaruhi perilaku komunikan. Persuasi yang berasal dari bahasa Latin ini memiliki arti membujuk, mengajak, atau merayu. Effendi berpendapat bahwa persuasi bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku seseorang dengan cara yang halus dan manusiawi. Menurut Devito pada tahun 2011, usaha melakukan persuasi akan memusatkan perhatian pada upaya mengubah atau memperkuat sikap atau kepercayaan khayal-layak dan upaya mengajak mereka bertindak dengan cara tertentu. Sementara menurut Little Chung, pesan
Shift dipandang sebagai usaha sadar untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan manipulasi motivatif ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pesan persuasif ini memiliki peran penting dalam membantu seiring dengan berjalannya waktu. Dengan calon pembeli lebih mudah untuk meyakinkan untuk membeli produk tersebut. Media sosial ini bisa disebut dengan sosial media merupakan kata yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Luas ini media sosial sudah hampir menjadi bagian keseharian masyarakat. Menurut Rofadi, media sosial merupakan media yang memungkinkan masyarakat sebagai penggunanya melakukan interaksi dan sosialisasi maupun berbagi informasi bahkan sampai menjalin hubungan kerjasama. Menurut Ridwan, pada tahun 2017, dari penelitian ilmu komunikasi sebelumnya tentang pemasaran melalui media sosial, ada beberapa indikator yang dapat dilakukan pelaku usaha dalam penggunaan platform media sosial. Yaitu, yang pertama itu frekuensi pesan. Frekuensi pesan adalah cara penyampaian suatu pesan yang cepat dan efisien. Dengan tingkat tingginya, frekuensi dalam penyebaran pesan sehingga pengguna lebih cepat menerima informasi dari berbagai media. Merupakan umpan balik pesan yang diberikan oleh konsumen kepada penjual. Feedback pesan dapat dikatakan sebagai respon terhadap pesan atau informasi pesan yang disebarluaskan oleh penjual kepada konsumen. Berikutnya yaitu tingkat daya tarik pesan untuk dalam pemasaran di mana bisa terdiri atas bahasa yang menggunakan identitas, kualitas, ataupun kreativitas. Yang selanjutnya itu kejelasan atau kelengkapan pesan yang merupakan upaya yang dilakukan para penjual untuk memasarkan produk atau layanan jasa untuk membeli dan tidak beralih ke produk sejenis lainnya. Aplikasi sosial media khusus menyajikan video dengan algoritma for yang di China pada tahun 2016 hanya menyajikan konten yang perkembangan TikTok Indonesia, informasi, edukasi, perkembangan TikTok, peluang TikTok yang mampu meningkatkan TikTok brand fitur panjang kuning melalui TikTok Shop. Memasarkan untuk mereka menjadi salah satu usaha yang memanfaatkan TikTok pada sambil yang berintegritas dan aman. Menurut sehat sejak tahun 2019. Dapat review literatur, terkenal maupun artis tinggi, Nabi TikTok terhadap keputusan pembeli Double X-nya ada kuantitatifnya seringan kepada 54 sen. Dapatkan itulah TikTok dengan fitur lagi para pengusaha kuliner. Pada tahun 2019, terhadap keputusan pembelian Islam Angkatan 2017, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Variabel ini itu keputusan pembelian relasional angkatan 2017 Universitas Islam Universitas dengan hasil komunikasi persoalan skincare Safi pada mahasiswa ekonomi dan bisnis isinya 3% dipengaruhi faktor lain yaitu Lucia Savitri eksklusif melalui fitur Shop Like studi pada liasi persuasif variabel ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode Lily Belvati angka 59 followers Shop Sarah Herli video beauty vlogger adalah Wardah komunikasi persuasif dan variabel ini itu minat membeli. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif kepada lady. Hasil yang dapat persuasif adalah kosmetik di Kota Banjarbaru. Yang kelima, dengan judul pengaruh komunikasi persuasif TikTok Live Online Show terhadap keputusan pembelian melalui TikTok Show. Variabel X-nya itu komunikasi persuasif dan variabel ini keputusan pembelian. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan hasil terdapat pengaruh yang dilakukan pada saat TikTok Live. Yang penelitian yang keenam itu oleh Wahyu Murjiati pada tahun 2021 dengan judul pengaruh iklan dan aplikasi TikTok terhadap minat beli mahasiswa manajemen bisnis syariah. Iya, yang aplikasi TikTok dan variabelnya adalah minat beli dengan metode kuantitatif dengan teknik positive sampling dengan penyebaran kuesioner sebanyak 63 sampel kepada mahasiswa manajemen bisnis syariah IAIN Palopo. Dengan hasil terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mahasiswa sebesar 61,2%. Penelitian selanjutnya oleh Tina Rahmati dengan judul pengaruh komunikasi persuasi personal sales terhadap keputusan pembelian produk Al-Quran Miracle Deliverance of Pain. Variabel X-nya yaitu komunikasi persuasi dengan penyebaran kuesioner sebanyak 60 questionnaire random sampling. Dengan hasil, terdapat pengaruh signifikan terhadap perubahan sikap konsumen yang terdiri dari perubahan kognisi, afeksi, dan konasi dalam proses keputusan pembelian. Pengaruh pesan terbukti memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan sikap tersebut dibanding komunikator. Penelitian yang ke-8 adalah oleh Ahmad Yasin pada tahun 2021 dengan judul pengaruh penggunaan media sosial TikTok Erigo Store terhadap keputusan pembelian produk Erigo. Variabel X-nya adalah penggunaan media sosial dan variabel Y-nya keputusan pembelian. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei dengan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden yang teridentifikasi bagi konsumen Erigo. Hasil yang didapatkan adalah terdapat pengaruh positif penggunaan media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian produk Erigo, namun bersignifikansi rendah hanya sebesar 15,7% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selanjutnya yaitu
Penelitian yang ke-9 oleh Zayan Syafiq Mumtaz dan Saino pada tahun 2021 dengan judul pengaruh penggunaan aplikasi TikTok sebagai media promosi dan tren glow up terhadap minat beli produk kecantikan. Variabel X-nya itu penggunaan aplikasi TikTok sebagai media promosi dan tren glow up. Variabel ini adalah minat beli. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan teknik purposive sampling dengan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap minat beli produk kecantikan. Dan yang terakhir, penelitian review literatur yang terakhir yaitu oleh Cindy Claudia Christine dan Roswitha Octavianti pada tahun 2021, pengaruh pesan dengan judul pengaruh pesan persuasi beauty vlogger terhadap keputusan pembelian, variabel X pesan persuasif, dan variabel ini keputusan pembelian. Dengan metode deskriptif kuantitatif dengan penyebaran kuesioner pada 100 responden yang sudah ditentukan dan sesuai dengan syarat penelitian. Hasil pesan persuasif berpengaruh sebanyak 30,6% pesan persuasif ditingkatkan, maka keputusan pembelian itu variabel X pada penelitian ini adalah kombinasi persuasif TikTok itu variabel yaitu minat beli melalui TikTok Shop. Kombinasi persuasif TikTok Live pada produk sampling dengan minat beli melalui TikTok Shop. Hipotesis teori pada penelitian kali ini adalah pengaruh komunikasi persuasif TikTok produk sampling terhadap minat beli melalui TikTok Shop. Masuk ke dalam bab 3 yaitu metodologi. Masuk ke bab 3 yaitu metodologi, itu masuk ke dalam paradigma penelitian, di mana paradigma pada penelitian ini adalah positivis atau objektif, yang mana paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti untuk melihat cara pandang realita, mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Paradigma penelitian menentukan masalah yang dituju dan penjelasan yang dapat diterima. Positisme memiliki ciri-ciri yang reduksionistis, logis, empiris, yang berorientasi pada sebab dan akibat, dan deterministis berdasarkan teori a priori. Kemudian terdapat pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif adalah salah satu metode penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga perbuatan desain penelitian. Demikian pula pada tahap hasil penelitian akan lebih banyak disajikan dalam bentuk gambar, tabel, grafik, dan tampilan lainnya. Masuk ke metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan survei dengan membagikan kuesioner kepada responden. Penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dan banyak diantaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dan banyak diantaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri atau yang lainnya. Survei riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positifis pada ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikatakan oleh Robert Groves, seorang ahli survei terkemuka. Survei menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik. Survei merupakan bentuk dasar kuantitatif. Penelitian survei menanyakan pada beberapa responden tentang kepercayaan pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi. Survei menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk peneliti tentang laporan keyakinan atau kepercayaan atau perilaku diri. Oke, masuk ke dalam populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 80 orang, yang mana populasi merupakan seluruh kelompok orang, peristiwa atau hal-hal yang menarik untuk diteliti atau selidiki oleh peneliti serta menarik kesimpulan berdasarkan statistik sampel. Selanjutnya, itu sampel. Sampel dapat diartikan sebagai jumlah, sebagian dari populasi yang kedudukannya mewakili
populasi dan dijadikan sebagai sumber pengumpulan data peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu dan mahasiswi aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 67 orang yang dihitung berdasarkan rumus Slovi. Selanjutnya itu teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini itu non-probability sampling dengan jenis penarikan sampel persuasive sampling atau non-probability sampling merupakan penarikan sampling yang dilakukan secara tak acak yang dikembangkan untuk menjawab kesulitan yang timbul dalam menerapkan teknik persuasive sampling. Masuk ke dalam ukuran sampel dari penelitian ini diambil dari populasi yang kemudian sampel diketahui dengan cara dilakukan pengukuran sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. Huruf N kecil berarti jumlah sampel, huruf N besar berarti jumlah populasi, dan huruf E sama dengan nilai presisi yang error toleransinya sebesar 95% atau 0,05. Pada penelitian kali ini, jumlah populasi atau huruf N besar sejumlah 80 yang merupakan jumlah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 dan E-nya sama dengan 5% atau lebih dari 0,0. Berikut rumus serta hasil yang didapatkan pada penelitian ini menggunakan rumus Slovi. Pada penelitian ini terdapat 67 responden yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 serta akan dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner. Masuk ke hipotesis riset. Hipotesis riset dalam penelitian ini itu variabel X atau komunikasi persuasi dalam TikTok live product something dapat berpengaruh terhadap variabel Y atau minat beli produk something melalui TikTok Shop. H0 dalam penelitian ini yaitu komunikasi persuasif dalam TikTok Live produk something tidak mempengaruhi atau meningkatkan minat beli produk something melalui TikTok Shop. H1 dalam penelitian ini yaitu komunikasi persuasif dalam TikTok Live produk something mempengaruhi atau meningkatkan minat beli produk something melalui TikTok Shop. Di next yaitu hipotesis statistik di mana H0 sama dengan 0 itu berarti ditolak apabila hipotesis dalam penelitian ini apabila komunikasi persuasif dalam TikTok Live produk something tidak mempengaruhi minat beli produk something melalui TikTok Shop. HA sama dengan 1 yaitu bila diterima HA sebab hipotesis dalam penelitian ini apabila komunikasi persuasif dalam TikTok Live produk something mempengaruhi minat beli produk something melalui TikTok Shop. Masuk ke dalam metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu survei dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada para sampel. Penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dan banyak diantaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri atau yang lainnya. Survei riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positifis pada ilmu sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Groves, seorang ahli survei terkemuka. Survei menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik. Survei merupakan bentuk dasar kuantitatif. Penelitian survei menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya pendapat karakteristik dan perilaku yang telah atau sedang terjadi. Survei menjadikan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan atau kepercayaan atau perilaku diri. Selanjutnya ke metode pengukuran data. Yang pertama yaitu validitas. Validitas dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut antara lain secara konten atau dikenal dengan validitas konten atau validitas isi, secara konstruk atau dikenal dengan validitas konstruk, dan secara kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Selanjutnya itu beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain tes retest, ekivalen, dan internal konsistensi. Internal konsistensi sendiri memiliki beberapa teknik uji yang berbeda. Teknik uji reliabilitas internal konsistensi terdiri dari uji split Hope, KR20, KR21, dan Alpha Foundation. Namun setiap uji memiliki kriteria instrumen seperti apa yang bisa diuji dengan teknik tersebut. Masuk ke dalam metode analisis data, yaitu yang pertama terdapat analisis data univariat yang merupakan analisis yang dengan satu variabel atau tidak ada variabel dependent atau independent.
Bisa saja variabel yang dianalisis adalah 4, 5, 6, dan seterusnya, namun peneliti memperlakukan semua variabel tersebut sama, yaitu sebagai variabel dependen. Analisis univariat menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan parameter dari univariat menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan parameter dari masing-masing variabel. Parameter tersebut antara lain nilai tengah, mean, median, dan modus, dan nilai dispersi, varian, standar deviasi, dan range. Beberapa peneliti juga menggunakan uji statistik satu, sampel, atau kelompok untuk mengetahui normalitas data, nilai p-value, estimasi parameter atau interval, homogenitas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu masuk dalam analisis data bivariat, yaitu analisis bivariat dilakukan variabel yang dianalisis terdiri dari dua macam, yaitu dependen dan independen. Biasanya digunakan pada desain penelitian korelasi, asosiasi, dan eksperimen dua kelompok. Analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan peneliti. Selanjutnya masuk dalam keterbatasan dan kelemahan penelitian. Itu keterbatasan pada penelitian ini itu hanya fokus untuk meneliti komunikasi persuasif TikTok buat produk, padahal terdapat faktor lain yang mempengaruhi minat beli melalui TikTok Shop. Selain itu, peneliti juga memiliki keterbatasan waktu untuk mendapatkan jawaban atas kuesioner yang diberikan pada responden, sebab responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif yang juga memiliki banyak kegiatan. Namun, peneliti juga mengupayakan untuk mendapatkan jawaban dari responden sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan. Penelitian ini dapat dapat yang mahal dikarenakan akan ada tren terbaru atau platform belanja baru yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya masuk ke dalam definisi operasional. Konsep dalam penelitian ini yaitu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang berperan untuk mempengaruhi, membujuk, atau meraih. Merupakan komunikasi persuasif didefinisikan sebagai proses seorang komunikator menyampaikan pesan yang merangsang untuk mempengaruhi perilaku komunikan. Pesan persuasif memiliki peranan yang penting dalam membantu strategi perikanan serta mempengaruhi minat beli. Komunikasi persuasif ini sering digunakan untuk membujuk atau merayu serta mempengaruhi perilaku konsumen dalam menawarkan produk dalam live TikTok. TikTok dikenal dengan video berdurasi pendek yang berisikan konten-konten menghibur. Head of Asia and Content Operation TikTok Indonesia mengatakan bahwa terdapat 5 kategori konsep yang populer di Indonesia. 5 kategori konten yang populer di Indonesia yaitu musik, fashion, dan beauty, vlog, food, and comedy. TikTok juga menghadirkan berbagai fitur yang menarik seperti merekam video, mengedit video, menambah berbagai efek hingga dapat melakukan live streaming. Hal ini sangat memudahkan penggunanya untuk menemukan kreativitas serta menjadi wadah berekspresi sebagai wadah berekspresi. Tidak heran banyak brand melakukan promosi produknya melalui aplikasi TikTok dengan membuat promosi video promosi dan melakukan live streaming. Salah satunya adalah brand Something. Something melakukan penjualan melalui live streaming agar dapat meningkatkan minat beli konsumen melalui TikTok Shop. Minat beli merupakan keinginan konsumen yang tersembunyi melalui proses pemikiran atau menciptakan motivasi sebelum konsumen mengambil keputusan membeli produk atau jasa. Selanjutnya masuk ke dalam operational concept. Operational concept yaitu konsep yang diusung adalah live TikTok dengan variabel X-nya komunikasi persuasif dan variabel Y-nya minat beli. Dimensinya yaitu terdapat citra, karakteristik, rasional, dan irasional, di mana indikator citra yaitu bujuk rayuan dan ajakan host live TikTok, serta diskon dan promo yang ditawarkan oleh host live TikTok. Indikator dalam karakteristik yaitu visibility, credibility, attraction, dan power. Indikator dalam rasional adalah tertarik pada produk karena bujuk dan rayuan dari host live TikTok yang menarik dan keinginan untuk membeli produk karena menarik, membeli produk karena fungsi dan penggunaan, dan tertarik pada produk karena promo dan diskon yang ditawarkan. Indikator irasional itu keinginan untuk membeli produk karena bujuk dan rayuan host live membeli produk karena promo atau diskon yang ditawarkan host live TikTok dengan skala interval.
Berikut itu terdapat lampiran. Yang pertama yaitu data masalah atau uniqueness proportional penelitian. Pada penelitian kali ini, keunikan dari proposal ini adalah bagaimana host atau pemandu live streaming produk something membujuk dan merayu serta mengajak penonton untuk membeli produknya dengan komunikasi persuasif dan berbagai promo yang ditawarkan. Kuesioner deskripsi itu terbagi menjadi dua, yaitu variabel X komunikasi persuasif dan variabel Y minat beli. Pada variabel X komunikasi persuasif yaitu yang pertama, selama menyaksikan host TikTok Live pada produk something membuat saya membangun pandangan positif terhadap TikTok Live. Yang kedua, selama something melakukan live streaming, host mampu menguasai informasi TikTok Shop secara penuh. Yang ketiga, selama something melakukan live streaming, host menjawab komentar penonton seputar produk dengan jelas. Yang keempat itu selama produk something melakukan live streaming, host menjelaskan mengenai penggunaan produk something dengan menarik. Yang ketiga, penyampaian host TikTok live something membangun komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya itu variabel Y, yaitu minat beli. Yang pertama itu selama something melakukan live streaming, host membuat saya membangun keyakinan terhadap produk something. Yang kedua, TikTok Live something membuat saya mampu menemukan manfaat dari produk something yang saya inginkan. Yang ketiga, setelah melihat TikTok Live something, saya menjadi tertarik untuk melakukan pembelian melalui TikTok Shop. Dan yang terakhir, setelah melihat TikTok Live something, saya akan melakukan pembelian melalui TikTok Shop. Baik, sekian presentasi skripsi kuantitatif saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.